Hai everyone, perkenalkan saya dengan Thalia De Vega Tires, mahasiswa Universitas Inamba Bandung, Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan membuat video mengenai Playbook Crisis Management. Sebelum kita lanjut, mari kita tonton video berikut ini. Uangnya gimana? Uangnya gimana? Kalau Ayu Puspita tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa kita proses. Setelah kita melihat video tadi, mari kita langsung pada poin yang akan kita bahas saat ini. Video ini akan membahas analisis krisis penipuan yang dilakukan oleh owner wedding organizer Ayu Puspita dengan menggunakan Playbook Crisis Management. Seperti yang kita tahu bersama, wedding organizer atau WO merupakan jasa profesional yang membantu pasangan calon pengantin dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan menjalankan seluruh rangkaian acara pernikahan mulai dari tahap persiapan hingga sampai hari H pelaksanaannya. Lalu, mengapa kasus ini menjadi krisis? Yang pertama, industri jasa mengutamakan kepercayaan dalam melaksanakan bisnisnya. Yang kedua, hal ini merupakan penipuan yang menjadi krisis reputasi yang besar. Yang ketiga, tentunya viral di sosial media. Latar belakang kasus ini, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kasus penipuan wedding organizer. Yang kedua, korban merupakan calon pengantin, tentunya karena ini berhubungan dengan wedding organizer. Yang ketiga, janji layanan yang tidak dipenuhi. Dan yang keempat, kasus ini viral. Kasus ini bermula dari laporan sejumlah klien wedding organizer Ayu Puspita yang merasa dirugikan karena layanan pernikahan yang telah dibayar tidak direalisasikan sesuai dengan perjanjian. Permasalahan tersebut viral di sosial media setelah para korban menyampaikan keluhan beserta bukti-bukti pengalaman mereka secara terbuka sehingga menarik perhatian publik dan memicu reaksi yang luas dari masyarakat. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengidentifikasi krisis ini terlebih dahulu. Krisis ini tentunya merupakan penipuan jasa yang menyebabkan kerugian finansial serta kekecewaan dan tekanan publik. Permasalahan ini berkembang menjadi krisis ketika keluhan klien menyebar melalui media sosial dan menjadi viral. Penyebaran informasi yang masif tersebut memicu perhatian publik secara luas, mempercepat eskalasi krisis, serta memperbesar tekanan reputasi dan potensi resiko hukum bagi pihak wedding organizer. Selanjutnya, klasifikasi krisis ini berdasarkan karakteristiknya. Kasus ini termasuk dalam krisis reputasi dan krisis hukum. Reputasi pelaku dan bisnisnya rusak di mata publik, serta terdapat potensi hukuman dari para korban. Oleh karena itu, krisis ini dikategorikan sebagai level 3 atau krisis berat karena dampaknya luas serta berkelanjutan. Dampak dari krisis ini. Krisis penipuan ini menimbulkan beberapa dampak yang signifikan. Pertama, terjadi kehilangan kepercayaan publik terhadap wedding organizer serta pemiliknya. Yang kedua, muncul tekanan hukum akibat tuntutan dan laporan dari para korban. Selain itu, krisis ini juga menyebabkan kerusakan pada bisnis dan reputasi personal yang berpotensi menghambat keberlangsungan usaha di masa depan. Selanjutnya, Playbook Crisis yang saya buat ini merupakan Playbook Crisis Management yang berfungsi sebagai panduan
penanganan krisis yang sistematis agar respon yang diberikan terstruktur, yaitu terarah, cepat, serta bertanggung jawab. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, krisis respon, yang kedua, krisis manajemen, dan yang ketiga, krisis recovery. Yang pertama, krisis respon. Karena krisis respon merupakan tahap awal dalam penanganan krisis yang bertujuan untuk merespon situasi secara cepat dan tepat. Pada tahap ini, pihak terkait perlu mengakui adanya masalah, menyampaikan klarifikasi awal kepada publik, serta memberikan informasi yang jelas, yang bertanggung jawab. Langkah ini penting untuk mengendalikan opini publik dan mencegah berkembangnya spekulasi yang dapat memperburuk krisis. Yang kedua, krisis manajemen. Krisis manajemen merupakan tahap lanjutan setelah respon awal diberikan. Pada tahap ini, organisasi melakukan pengelolaan krisis secara lebih terstruktur dan menyeluruh. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi investigasi internal untuk mengetahui akar permasalahan, serta komunikasi aktif dengan para korban, guna menjaga transparansi serta kerjasama dengan pihak hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tahap krisis manajemen bertujuan untuk mengendalikan situasi dan meminimalkan dampak krisis serta mencegah terjadinya eskalasi yang lebih besar. Selanjutnya atau merupakan tahap terakhir yaitu krisis recovery. Krisis recovery merupakan tahap akhir dalam penanganan krisis yang berfokus pada pemulihan kondisi setelah krisis terjadi. Pada tahap ini, pihak wedding organizer owner Ayu Puspita perlu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para korban dan publik sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan yang telah terjadi. Selain itu, upaya penyelesaian tanggung jawab termasuk pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada klien yang dirugikan merupakan langkah yang bertujuan untuk itikat baik dan tanggung jawab moral maupun tanggung jawab hukum. Setelah itu, krisis recovery diarahkan untuk pemulihan kepercayaan publik melalui berbagai sistem perbaikan, peningkatan transparansi, serta komitmen untuk tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tahap ini penting agar reputasi dapat dibangun kembali dan keberlangsungan bisnis dapat dipertimbangkan untuk masa depan yang lebih baik. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kasus penipuan yang dilakukan owner wedding organizer Ayu Puspita merupakan krisis yang berat atau berada di level 3. Krisis ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi para korban, tetapi juga berdampak besar terhadap reputasi, kepercayaan publik, serta aspek hukum yang berpotensi berkelanjutan. Viralnya kasus ini di media sosial mempercepat eskalasi krisis dan menjadikannya sebagai isu publik yang sulit untuk dikendalikan tanpa strategi yang tepat. Oleh karena itu, dengan penerapan playbook krisis manajemen menjadi sangat sistematis karena dengan penerapan playbook krisis manajemen menjadi sangat penting sebagai panduan dalam merespon, mengelola, dan memulihkan krisis secara sistematis. Penanganan krisis yang efektif harus dilakukan secara cepat, transparan, dan bertanggung jawab. Mulai dari pengakuan masalah, komunikasi dengan korban, hingga upaya pemulihan kepercayaan publik. Dengan pendekatan yang terstruktur, dampak krisis dapat diminimalisir dan menjadi pembelajaran penting bagi organisasi juga pelaku usaha agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Demikian pembahasan mengenai analisis krisis
penipuan wedding organizer Ayu Puspita dengan menggunakan playbook krisis manajemen. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan krisis yang terstruktur, cepat, dan bertanggung jawab dalam menghadapi situasi krisis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih and see you again. Bye-bye.